segala sesuatu yang terukur akan mudah menjadikan kita mengukur. Apakah hari ini saya sudah melakukan hijrah pembenahan diri terus-menerus yang bisa kita lakukan? Ya. Selain kemudian hati yang perlu dibersihkan, kalau kita ingin hijrah total, kalau kemudian kita ingin terus melakukan pembenahan, bagi saya lakukan perubahan sikap dan perilaku dengan metode 4D. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cinta Quran? Mudah-mudahan Anda semakin sukses, makin mulia. Karena menurut saya sukses mulia itu adalah kehidupan terbaik yang seharusnya kita kejar dan kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, apa yang Anda lakukan selama COVID-19? Apakah sama dengan saya? Selama ada pandemi COVID-19 ini, saya berada di rumah tapi melakukan berbagai aktivitas. Tentu salah satunya menyelamatkan bisnis-bisnis yang saya miliki, ya. Supaya apa? Supaya kemudian tetap eksis, nggak ikut kemudian bangkrut, ya. Dan alhamdulillah perusahaan-perusahaan saya masih jalan dan kemudian bisa menggaji karyawan-karyawan saya. Dan yang kedua, aktivitas yang tetap saya lakukan itu kayaknya sampai meninggal akan terus tetap saya lakukan, yaitu apa? Menginspirasi dan memberdayakan orang-orang di sekitar saya, ya. Karena itu panggilan jiwa. Kalau nggak menginspirasi itu nggak enak gitu ya. Kalau nggak memberdayakan itu nggak enak gitu ya. Maka aktivitas yang kemudian saya lakukan adalah menginspirasi, memberikan training, kemudian mengkader, mementori orang, ya, terutama anak-anak muda supaya kelak ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Dan alhamdulillah kegiatan memberdayakan orang terus berjalan, dan bahkan di musim pandemik ini saya beserta beberapa trainer, alumni akademi trainer, juga menulis buku Adaptive Learner. Pembelajaran sekarang sudah berubah, kalau nggak berubah kita akan punah. Nah, makanya di dalam buku Adaptive Learner itu saya menyampaikan bahwa sekarang pembelajaran sudah 5.0. Salah satu contohnya apa? Kalau dulu one to many, dari seorang guru kepada many, banyak murid, sekarang dari many to many. Banyak gurunya, banyak muridnya. Murid sekaligus guru, guru sekaligus murid. Jadi ruang diskusinya begitu luar biasa. Selain kemudian menyelamatkan bisnis, menginspirasi dan memberdayakan, maka di masa pandemi COVID-19 ini, hal rutin yang saya lakukan adalah belajar dan terus belajar. Sebab yang tidak belajar, dia akan tumbang. Yang tidak belajar, dia akan dilindas zaman. Mudah-mudahan Anda juga termasuk orang yang terus belajar, agar apa? Agar kita tidak punah dari kompetisi kehidupan yang semakin cepat, yang semakin liar saat ini. Oke, kalau kemudian ditanya siapa umat terbaik itu, maka kalau saya mendefinisikan umat terbaik itu adalah umat yang apa? Kalau di Al-Quran sudah jelas, Al-Imran 110, ya. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya. Saya mengartikan ini, mendefinisikan ini adalah umat terbaik itu adalah umat yang menyadari bahwa kita ini adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Apa artinya makhluk spiritual? Makhluk spiritual itu apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Makanya kalau dalam prinsip hidup saya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita adalah makhluk spiritual. Loh, kok bisa kita makhluk spiritual? Karena nenek moyang kita dulu adalah Adam dan Hawa. Mereka berasal dari mana? Mereka berasal dari surga, dan insya Allah kita akan kembali ke surga. Kita adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Maksudnya profesional itu apa? Kuntum khairu umat. Kita adalah umat yang terbaik. Maka kita perlu melakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Kita melakukan segala sesuatu dengan hal yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, baik urusan rumah tangga, berumah tanggalah dengan rumah tangga yang terbaik. Ketika Anda berbisnis, maka berbisnislah dengan cara yang terbaik. Ketika Anda berhubungan dengan orang lain, berhubunganlah dengan cara yang terbaik. Dan ketika Anda bersahabat, bersahabatlah dengan yang terbaik. Termasuk kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, maka lakukanlah yang terbaik. Maka dalam amar ma'ruf nahi mungkar, saya kemudian mengemasnya dalam bentuk training. Training yang menyenangkan, training yang enjoy, saya ingin memberikan yang terbaik untuk generasi yang terbaik. Jadi
Kalau ditanya umat yang kemudian terbaik itu adalah umat yang menyadari bahwa dia sedang melakukan perjalanan spiritual. Ya, kita adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Lakukan segala sesuatu karena Allah dan kemudian apa? Dan kemudian lakukanlah secara profesional. Lakukanlah dengan cara yang terbaik, lakukanlah dengan persembahan yang terbaik. Jangan asal-asalan. Kenapa jangan asal-asalan? Karena kita adalah umat yang terbaik. Apalagi begitu kita lihat di dunia ini, sidik jari kita beda. Sidik jari saya dengan miliaran penduduk bumi ini adalah berbeda. Itu tandanya apa? Artinya kita diciptakan satu-satunya oleh Allah. Segala sesuatu yang diciptakan satu-satunya itu harganya mahal. Berarti apa? Kita ini sebenarnya adalah juga manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah di muka bumi. Maka lakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang profesional. Ingat, umat yang terbaik adalah yang menyadari bahwa dia makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Nah, maka kemudian kalau kemudian ditanya, oke, apa kaitannya makhluk terbaik, umat terbaik ini dengan hijrah? Bagi saya, hijrah itu adalah aktivitas rutin harian yang perlu kemudian kita lakukan terus menerus. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, melakukan kegiatan perbaikan terus menerus, maka kalau indikatornya tadi beriman kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang kemudian muncul di dalam diri kita adalah kita harus selalu memperbaiki diri kita. Dan memperbaikinya itu bagi saya memperbaiki yang terukur. Segala sesuatu yang terukur yang bisa diatur. Jadi kalau saya ingin menjadi lebih beriman, ukuran lebih beriman apa? Kalau saya ingin lebih bertakwa, ukuran bertakwanya apa? Maka pastikan bahwa kalau kita melakukan perbaikan, pastikan bahwa itu bisa diukur. Hanya yang diukur yang bisa diatur. Contohnya apa? Contohnya kalau Anda mau melakukan perbaikan, salawatnya selama ini 1 hari 100 kali, perbaikannya bisa diukur. Mulai hari ini salawat saya akan bertambah dari 100 menjadi 300 kali setiap hari. Berarti apa? Ada ukuran yang jelas. Nah, kalau kita mau hijrah, kalau kita melakukan perbaikan terus-menerus agar kita menjadi umat yang terbaik, maka lakukan perbaikan terus-menerus yang bisa diukur. Apa perbaikan yang kemudian bisa diukur? Bagi saya, perbaikan dimulai dari hati. Karena ternyata yang menentukan kita masuk surga atau tidak apa? Kejernihan hati kita. Suatu saat nanti di akhirat ada 3 kelompok yang dipanggil oleh Allah, kan? Kemudian Allah mengatakan, aku sudah memberikan nikmatmu di muka bumi. Apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Maka kelompok yang pertama mengatakan, ya Allah, dengan nikmatmu itu aku berjihad di jalanmu. Aku berperang karenamu. Dan Allah menjawab, bohong kamu. Kamu berjihad bukan karena aku. Kamu berjihad karena engkau mendapatkan sebutan mujahid, pahlawan. Dan engkau sudah mendapatkan gelar itu di muka bumi. Masuk neraka kamu. Kemudian golongan yang kedua, ditanya oleh Allah, aku sudah memberikan nikmatmu di muka bumi. Apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Maka kemudian kelompok kedua menjawab, ya Allah, dengan nikmatmu itu aku menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran karenamu. Dan Allah menjawab, bohong kamu. Kamu melakukan menghafal Al-Quran agar engkau disebut hafiz. Dan engkau mengajarkan Al-Quran supaya engkau disebut alim. Dan engkau sudah mendapatkan itu di muka bumi. Masuk neraka kamu. Dan kemudian golongan yang ketiga, Allah juga berkata, aku sudah memberikan nikmatmu di muka bumi. Lantas kau gunakan apa nikmat itu? Dan yang ketiga itu mengatakan, aku menggunakan nikmatmu menjadikan aku orang yang dermawan, menolong banyak orang. Karenamu ya Allah. Dan Allah mengatakan, bohong kamu. Kamu melakukan itu bukan karenaku, tapi karena ingin disebut dermawan. Dan kamu sudah mendapatkan itu di muka bumi. Maka masuk neraka kamu. Apa pelajarannya? Kalau kita ingin hijrah total, maka yang perlu kita lakukan adalah membersihkan hati. Hanya Allah yang ada dalam hati kita. Hanya Allah yang kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan utama kita dalam mengambil keputusan. Karena ternyata kejernihan hati inilah yang menentukan apakah kita nanti di akhirat selamat
atau tidak. Bersihkan hati kita, bersihkan hati kita. Gimana caranya membersihkan hati? Banyak cara. Salah satunya misalnya, kalau kita ingin membersihkan dengan terukur, misalnya, setiap malam sebelum tidur, saya memaafkan 5 orang yang melakukan kesalahan kepada saya. Terukur. Jadi sebelum tidur, hari ini si A menyakiti saya maafkan dia. Hari ini dia melukai saya maafkan dia. Atau kemudian, Anda ingin membersihkan hati, meningkatkan rasa syukur. Berarti apa? Setiap sebelum tidur, saya akan mendoakan 5 orang yang berbuat baik kepada saya. 5 orang yang menyintai saya. Atau 5 orang yang memperhatikan saya. Maka sebelum tidur, doakan 5 orang tersebut. Supaya apa? Hati kita makin bersyukur, hati kita makin bersih, hati kita makin jernih. Atau kemudian Anda sebelum tidur, oke, selama ini saya sebelum tidur istighfar 100 kali, sekarang saya istighfar 150 kali, sambil kemudian memohon ampun kepada Allah dengan tulus atas kesalahan, atas dosa yang saya lakukan pada hari ini. Segala sesuatu yang terukur akan mudah menjadikan kita mengukur, apakah hari ini saya sudah melakukan hijrah pembenahan diri terus-menerus yang bisa kita lakukan. Ya. Selain kemudian hati yang perlu dibersihkan, kalau kita ingin hijrah total, kalau kemudian kita ingin terus melakukan pembenahan, bagi saya, lakukan perubahan sikap dan perilaku dengan metode 4D. Apa itu maksudnya? Setiap hari, setiap malam, ya, sebelum tidur atau ketika bangun tidur sebelum subuh, Anda merenungkan kira-kira sikap dan perilaku apa yang perlu dihilangkan dalam hidup saya. Yang itu tidak menambah keimanan saya, yang tidak meningkatkan keimanan saya, maka perlu dihilangkan. Selain kemudian yang pertama dihilangkan, kira-kira sikap dan perilaku apa yang perlu dikurangi dalam kehidupan saya, yang itu tidak menambah nilai tambah saya, yang tidak menambah manfaat dalam kehidupan saya, yang tidak memberikan korelasi positif dalam kehidupan saya. Maka kemudian Anda mengurangi. Contoh misalnya, yang nggak banyak memberi manfaat, ya nonton TV. Kalau selama ini 1 hari, 1 malam mungkin nonton 2 jam, dikurangi menjadi setengah jam. Atau bahkan dihilangkan, karena nggak terlalu banyak manfaat. Selain kemudian sikap dan perilaku dihilangkan, ya, dikurangi, maka yang ketiga, ditingkatkan. Kira-kira sikap dan perilaku apa yang perlu ditingkatkan agar saya menjadi kekasih Allah, agar saya mendapat rahmat dan kisah sayang dari Allah, agar saya mendapat cintanya dari Allah. Apa kira-kira sikap dan perilaku yang perlu ditingkatkan agar Allah sayang kepada kita, agar kemudian doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan agar kemudian apapun yang kita lakukan mendapat ridho, cinta, dan kasih sayangnya. Dunia terus berubah. Kalau cuma dihilangkan, dikurangi, ditingkatkan, maka kita akan kalah bersaing. Kalau Anda ingin menjadi umat yang terbaik, tidak cukup dengan sikap dan perilaku yang dihilangkan, sikap dan perilaku yang dikurangi, sikap perilaku yang kemudian ditingkatkan, maka Anda perlu juga menciptakan yang keempat. Apa kira-kira sikap dan perilaku yang perlu diciptakan, diadakan dalam kehidupan sehari-hari, yang sebelumnya belum pernah saya lakukan, sekarang akan saya lakukan. Kenapa? Karena kita ingin berubah. Kalau kita ingin hijrah, maka sikap dan perilaku kita pun ada yang perlu diubah di hijrah. Karena ada pepatah yang populer mengatakan, hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi menggunakan cara-cara yang sama. Kalau Anda ingin hijrah, kalau Anda ingin baik, lebih baik dibandingkan sebelumnya, maka Anda perlu kemudian melakukan sesuatu. Sikap dan perilaku apa yang perlu diciptakan agar saya terus bertumbuh, dan berkembang. Jadi kalau dikaitkan umat terbaik dengan hijrah, menurut saya, selain setiap hari kita membersihkan hati supaya semakin bersih, semakin kemudian hati ini mendekat kepada Allah, jangan lupa lakukan perbaikan 4D, sikap dan perilaku yang perlu dihilangkan apa, dikurangi apa, ditingkatkan apa, dan kemudian diciptakan apa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kriteria atau orang yang disebut dengan orang yang mulia di muka bumi? Kalau saya kebetulan penganut sukses mulia lifestyle. Orang yang terbaik itu, umat terbaik itu, maka dia kemudian apa?
lifestyle-nya itu sukses mulia. Hidupnya selain kemudian dia berhasil, kalau dalam karirnya berhasil, kalau dalam bisnisnya berhasil, dalam prosesi apapun berhasil, sukses dia. Tapi kalau hanya sukses saja, ya, maka kemudian dia akan ditinggalkan oleh kanan kirinya dan dia tidak kemudian boleh jadi tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah. Maka kami menambahkan satu kata lagi, yaitu mulia. Apa itu mulia? Kesuksesan yang kita peroleh, keberhasilan yang kita peroleh menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Maka umat yang mulia itu adalah umat yang sukses, mulia, berhasil apa yang ditekuninya, dan keberadaannya memberi manfaat buat orang-orang di sekitarnya. Dan sukses mulia itu seperti orang bernapas. Sukses. Kemudian mulia. Ya, hidup nggak boleh cuman mati kita. Maka kehidupan yang terbaik, umat yang terbaik, berhasil dirinya, berhasil profesi yang ditekuninya, mulia dia, memberi manfaat buat orang-orang di sekitarnya. Semakin banyak kita memberikan manfaat, semakin banyak kita memberikan benefit, nggak usah khawatir, profit akan ngejar-ngejar Anda. Maka kehidupan terbaik itu sukses mulia. Bagaimana kemudian supaya kita makin sukses, makin mulia? Yang pertama tentunya apa? Visi hidup kita adalah visi akhirat. Bahwa apapun yang kita lakukan demi kepentingan di akhirat. Bukankah tadi saya sudah mengatakan kita adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Kita nanti akan kembali ke surga insya Allah. Selama hidup di muka bumi ini kita menjalankan peran yang terbaik. Maka visi hidup kita adalah visi akhirat. Di akhirat kelak kita ingin melihat wajah Allah. Di akhirat kelak kita ingin memeluk Rasulullah. Di akhirat kelak kita nanti ingin berkumpul dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara kita. Maka setiap yang kita lakukan kemudian kita berpikir, ini menyelamatkan kehidupan saya enggak di akhirat nanti ya. Kalau itu sudah, kalau Anda ingin kemudian makin sukses mulia, ya, makin terhormat di muka bumi ini, maka yang kedua, ya, Anda perlu kemudian memiliki expert keahlian ya di muka bumi ini. Keahlian yang kemudian Anda latih, keahlian yang kemudian terus Anda asah. Karena Rasul pernah berpesan kan, serahkan pekerjaan pada ahlinya, bukan pada jurusannya. Berarti apa? Kita perlu punya keahlian. Orang-orang hebat itu punya keahlian, orang-orang yang kemudian makin sukses, makin mulia itu punya keahlian tertentu, dan keahliannya itu digunakan untuk yang ketiga, yaitu apa? Memberi manfaat kepada orang-orang sekitarnya. Dia menjadi sumber energi positif buat orang-orang sekitarnya. Dia mengajak orang lain untuk kemudian berbuat kebaikan-kebaikan untuk dunia ini, untuk semesta ini. Dan kalau Anda punya visi akhirat, Anda ahli di bidang yang ditekuni, dan kemudian Anda terus menebar manfaat, Anda menebar energi positif dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, maka Anda akan mulia di dunia dan selamat di akhirat. Kenapa? Karena kehidupan yang terbaik itu apa? Memberi manfaat di bumi dan dipuji penduduk langit. Itulah kehidupan terbaik yang seharusnya kita kewujudkan, dan itulah kehidupan terbaik sukses mulia. Semoga bermanfaat dan semoga Anda semakin sukses mulia, ya. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Berhasil kehidupan kita dan kita menjadi sumber manfaat buat orang-orang sekitar kita. Semoga Anda menjadi orang yang sukses mulia. Semoga Anda menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.